almarhum Afing di waktu jam 10 lewat yang jam 22 lewat. Ya, jadi banyak pertanyaan buat publik ya, atau bagaimana menguji keterangan Mega dan Willy ini terkesan runut dan punya ingatan yang baik. Bagaimana saudara saksi menjelaskan keterangan ahli, saudara ahli menjelaskan keterangan Willy dan Mega ini? Secara empiris sudah barang tentu keterangan itu harus diuji dengan bukti-bukti lain. Itu secara empiris. Tapi saya ingin mencoba memberikan perspektif terkait dengan dari sudut pandang gini. Keterangan dalam ruang hukum dari sudut pandang psikologi forensik dikatakan berkualitas. Keterangan dikatakan berkualitas, dinilai berkualitas ketika memenuhi dua indikator. Pertama, harus akurat sebagaimana kenyataannya, dan yang kedua haruslah lengkap. Persoalannya, keterangan yang diberikan dalam ruang hukum acap kali, bahkan mungkin hampir selalu mengandalkan pada ingatan manusia. Ingatan manusia melalui studi diketahui rentan mengalami fragmentasi dan rentan mengalami distorsi. Artinya, ingatan manusia rentan untuk terpecah setelah terfragmentasi dan mudah pula untuk terdistorsi, belok kanan, belok kiri. Penyebabnya apa? Sekiranya perlu nanti bisa saya jelaskan. Tapi saya kembali dulu ke persoalan bahwa ternyata ingatan manusia rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Atas dasar itu, psikologi forensik sudah sampai pada sebuah kesimpulan. Memang ekstrim terdengar bahwa barang atau objek yang paling mungkin mengganggu pengungkapan fakta, barang yang paling potensial merusak penegakan hukum dari sudut pandang psikologi forensik justru keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia. Tetapi bukan berarti bahwa psikologi forensik menganggap bahwa keterangan adalah barang haram yang harus ditolak mentah-mentah begitu saja. Rekomendasi yang datang dari psikologi forensik adalah keterangan tidak sepatutnya diandalkan, apalagi dijadikan sebagai satu-satunya acuan dalam mengungkap sebuah peristiwa kejahatan. Peristiwa kejahatan apapun, sekiranya dikaitkan dengan tadi sempat disebut saudara saya sebutkan, yaitu pembunuhan berencana dan perkosaan. Sekali lagi, dalam mengungkap kasus-kasus semacam itu sudah barang tentu rekomendasi psikologi forensik jangan bertumbuh, jangan menghabiskan waktu dan stamina terlalu banyak untuk membongkar keterangan. Keterangan rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Oleh karena itu saya ulangi, rekomendasinya adalah bukan berarti menolak mentah-mentah keterangan saksi, tetapi mencari lebih jauh bukti-bukti yang secara empiris sesungguhnya bisa membuktikan ada tidaknya peristiwa-peristiwa yang diingat oleh saksi. Karena itu majelis, saya pada waktu-waktu belakangan ini terus terang menyampaikan di ruang publik dan juga ke sejumlah kolega di otoritas penegakan hukum bahwa spesifik dalam kasus Cirebon, termasuk terhadap keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tadi, yaitu Willy dan Mega, sepatutnya otoritas penegakan hukum membuka kembali seutuh-utuhnya rincian komunikasi elektronik kedua korban dan rincian komunikasi elektronik para tersangka. Karena apabila rincian komunikasi elektronik itu dibuka, hasil ekstraksi itu dibawa ke ruang hukum, maka akan bisa katakan seberapa jauh keterangan Mega dan Willy terdukung atau justru terbantahkan oleh komunikasi elektronik tersebut. Saudara ahli,